apa-apaan ini. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Kapan negara ini akan mau maju? Apa yang salah dari kita? Ini kemarahan Jokowi saat wakil rakyat tidak hadir. Jokowi ini benar-benar marah. Coba kita lanjut videonya. Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Coba kita lihat. Ada internet. Kita banyak yang baru belajar. Apa itu internet? Sudah berubah. Ganti mobile internet. Mobile internet kita baru, apa sih mobile internet? Ganti lagi artificial intelligence. Mesin cerdas. Apa ini? Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan, perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat rutinitas ini, itu, ini, ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat Elon Musk berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede. Tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini akan mau maju? Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar pada kita sudah 280.000 kilo. Dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget, dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita. Kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Dan tolong dimulai dibangun sebuah sistem, aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple, yang sederhana. Saya lihat yang dulu
Laporannya ruwetnya kayak gitu, gimana kepala desa malah tidak ngurus desanya, malah ngurus laporannya nanti. Kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat 2 tahun yang lalu. Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang simpel, yang sederhana, sehingga cepat, gampang buatnya. Jangan buat berlembar-lembar, berlapis-lapis. Yang paling penting simpel, sederhana, tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip di situ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang. Untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Sekali lagi, aplikasi sistem keuangan desa ini sangat penting sekali untuk segera diimplementasikan, sehingga ada transparansi, ada pertanggungan jawab yang betul-betul konkret, real. Tidak hanya di tulisan, tetapi lapangannya juga kelihatan. Tidak hanya di pelaporan, tapi konkret, bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keinginan kita ke sana. Jangan sampai kita basa-basi dengan laporan-laporan, tetapi barangnya nggak nongol. Untuk apa? Sekali lagi, saya ingin ini kepada semua menteri, sudah saya sampaikan, orientasi kita jangan orientasi prosedur. Harus berubah orientasi kita, ada orientasi hasil. Orientasi hasil. Saya sudah perintahkan ke Menteri Keuangan juga masalah SPJ yang dulunya ruwet sampai berapa Bu Menteri? 40 berapa? 44 apa itu? 44 laporan. Juknisnya berapa? 98. Apa-apaan ini? Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur, bukan untuk bekerja tapi ngurusi SPJ. Saya sampaikan nggak mau saya berbelit-belit seperti itu. Dan Bu Menteri langsung respon. Sekarang udah berapa sih? 44, sekarang jadi 2. Bu Menteri beri tepuk tangan dong. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan Menteri Keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik, percepat. Kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya. Misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan, itu dianggarkan 75 triliun, baru keluar 1,53%. Coba, uang beredar di masyarakat keren ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran.
bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa, berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi. Kalau sudah menyangkut bangsa, negara, dan rakyat, Jokowi bakal melakukan apa saja yang bisa membantu mereka. Bahkan beliau akan mempertaruhkan reputasi politiknya. Emang keren. Tadi disampaikan oleh Pak Ateh, Kepala BPKP, banyak APBN kita, APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini ada di APBD, nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran 2,5 miliar, 1,9 itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Ya, konkret langsung aja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Ya kalau pengembangan UMKM mestinya kan itu. Untuk pameran, jelas. Saya lihat lagi di sebuah kabupaten. Itu tadi kemarin Pak Jokowi saat uang anggaran dipakai untuk hal yang tidak produktif. Aduh, uang ini buat apa coba? Kok bisa gitu? Parah. Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian. Ini jelas loh, pembangunan balai. Anggarannya 1 miliar. Saya cek lagi ini apa tuh kok 1 miliar. Kecil, udah kecil pun saya lihat. Kecil, wah ini kalau mestinya kalau 1 miliar ya 900 juta yang untuk rehab. Tapi setelah kita cek benar, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Astaga. Ini udah nggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian. Benar-benar parah ini. Untuk uangnya untuk pejabat-pejabatnya. Ini ada momen penampilan tak biasa semua jenderal polisi saat dipanggil Presiden Jokowi di istana. Tak bawa HP, ajudan tak bawa ajudan dan HP. Yuk kita tonton.
saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Sehingga kembali lagi gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Ya, benar. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri kita, ini tugas saudara-saudara semuanya. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7% itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif jauhi. Mencari-cari kesalahan, nomor yang ketiga 19,2%. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan. Ya Pak, benar itu. Biasanya polisi-polisi hidupnya serba Karena mewah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Jadi ingatkan anggota-anggota, selalu di briefing anggota-anggota, seluruh anggota, dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ingatkan mereka. Tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, 40-50 generasi muda kita mati karena narkoba. 5,1 juta. Untungnya undang-undang tidak memperbolehkan itu. Kalau memperbolehkan, akan saya perintahkan langsung ke Kapolri dan Kepala BNN. Yang bilang Pak Jokowi klemer-klemer, coba pikirkan, pengedar narkoba bakal didor kalau undang-undang memperbolehkan. Coba tonton ini. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa. Cek yang terjadi. Sedih saya. Tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan. Kemarahan Jokowi sampai sebut bodoh. Ini benar-benar sangat emosi banget ini Pak Jokowi. Demi kebaikan negara Indonesia ini. Bagus Pak, lanjutkan. Perlu ditegasi. Kan ini malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Enggak. Coba CCTV beli impor, pensil, kertas, saya cek impor, ballpoint. Ini apa ini? Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan pada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini.
barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Dilihat kan, nah media sosial seperti ini, itu adalah DNID, baru pidato, itu tahun 1955, dia pidato ini, DNID ketua PKI, pidato tahun 1955, pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah. Iya, lahir aja belum. Lahir saja belum sudah dipasang. Sudah dipasang sama PKI. Kok ya persis saya gitu loh. Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul. Mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul. Atau gemes, Pak? Ya, antara jengkel dan gemes. Jengkel dan gemes. Dan keluarlah kata tabok itu. Iya. Saya mau Mas Kaisang, itu Bapak kalau marah kayak gitu? Atau itu gemes, jengkel, dan sampai keluar kata tabok, penilaian? Bapak tuh sebenarnya lebih galak malah. Lebih galak? Jadi tadi Cuma itu, kelihatannya nggak galak tapi sebenarnya galak. misalnya apa? Galaknya pada situasi kayak apa? Ya kalau dulu masalah saya sekolah itu galak Pak. Kalau Jadi kan sekarang? saya nggak mau belajar. Ya kok saya kan udah gede. Masa digalakin ya lucu saya. Tapi itu lebih galak lagi biasanya. Saya ingat saya lebih galak. Kalau marah tuh Pak Jokowi seperti apa sih, Mas Gibran? Ya marahnya orang sabar itu memang lebih menakutkan. Marahnya orang sabar itu memang lebih menakutkan, kata Mas Gibran. Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.